Halo para hunters, balik lagi di Indonesia Ghost Hunter dengan saya Nara. Oke, di kesempatan kali ini kita akan berburu sebuah mitos, lebih tepatnya mengungkap sebuah mitos yang cukup terkenal di masyarakat. Mitos sesosok makhluk yang banyak ditakuti. Sosok apa yang paling ditakuti oleh masyarakat Indonesia pada umumnya? Sebagian besar lah ya. Ya, nih sosok ini. Pocong. Kenapa pocong ini sangat ditakuti? Tapi sebelum itu, saya mau menjelaskan satu hal yang katanya pocong ini adalah sosok arwah gentayangan yang mewujud karena ikatannya, tali pocongnya itu lupa dilepas atau tidak dilepas. Jadi mitos yang beredar mengatakan bahwa jika lebih dari 40 hari tali ini kira-kira ya tidak dilepaskan dari kain kafan yang menyelubungi jenazah, itu akan membuat arwah dari jenazah tersebut akan keluar dari kuburnya. Kemudian gentayangan kesana kemari untuk meminta bantuan orang-orang supaya bisa melepaskan tali pocongnya. Inilah Indonesia Ghost Hunter. Oke. Jadi, menurut beberapa sumber yang saya baca, ya, dituliskan bahwa sesungguhnya melepas tali pocong itu bukanlah untuk atau penyebab arwah gentayangan menjadi pocong. Di tulisan yang saya baca itu menyebutkan bahwa lebih ke anjuran yang baik. Apa itu? Bahwa jika kita melepaskan tali-tali pada jenazah yang dibungkus oleh kain kafan, atau kita sebut dengan pocong, atau dipocongkan, itu merupakan sebuah simbolis bahwa ikatan tersebut adalah, atau melepas ikatan tersebut adalah untuk melepas keterikatan duniawi yang menempel pada jenazah tersebut, yang bisa memberatkan langkahnya nanti di alam sana. Disebutkan pula bahwa melepaskan ikatan tali
pada kain kafan itu diharapkan untuk melepas bencana yang ada pada jenazah tersebut. Jika demikian, kenapa bisa berkembang mitos yang mengatakan bahwa jika tidak dilepaskan tali kafannya atau tali pocongnya, arwah dari jenazah ini akan gentayangan keluar dari kuburnya, menghantui orang-orang di sekitar. Sebelum itu, gue akan memanggil satu sosok dan akan mencoba untuk menggambarkan wujud dari makhluk yang disebut pocong. Oke, Doi udah datang. Gue taruh di depan kamar gue karena males banget kalau dia mesti harus masuk ke sini. Ya. Sekarang waktunya kita gambar. Nah, udah gue gambar.
biar lebih jelasnya ya. Dah. Ini salah satu sosok yang gue undang ke sini. Dan saya mencoba untuk memvisualisasikan menurut apa yang mata batin saya lihat. Bisa kalian lihat? Ya, lebih jelas lagi. Ya. Kalau menurut saya pribadi, ini bukanlah arwah, tetapi dia adalah jin yang menyerupai sosok dari legenda pocong. Lalu kenapa jin atau hantu atau demit yang lucu-lucu itu mewujud sebagai pocong? Atau memilih sosok ini? Karena kita tahu makhluk halus, hantu, demit, jin, dia tidak memiliki tubuh fisik. Itulah mengapa mereka bisa saja mewujud menjadi apapun. Tapi kenapa harus pocong? Nggak yang keren gitu, naga gitu? Atau vampir? Lebih keren kan? Pakai jas. Atau sosok menyeramkan iblis yang bertanduk dan bersayap besar. Tapi kenapa malah yang begini? Terbungkus dengan wajah yang hanya tinggal kerangka. Tidak lain dan tidak bukan itu semua karena legenda atau mitos yang kuat pada sebagian besar masyarakat, sehingga itu menciptakan sebuah urban legend di mana ketika banyak orang meyakini sesuatu, maka hal itu pula yang membuat eksistensi mereka menjadi kuat. Apakah dengan hanya menjadi sebuah sosok yang dibungkus dan tengkorak ini menjadi sangat menakutkan? Hal yang membuat sosok ini menakutkan adalah keyakinan atau simbol dari kematian itu sendiri. Di mana orang meyakini bahwa
ketika kita telah selesai di kehidupan ini, maka akan seperti inilah tampilan kita. Memang, jika jenazah sudah dikuburkan, maka yang tersisa ya hanyalah tulang belulangnya. Kondisi inilah yang diambil oleh makhluk lain atau jin atau demit atau hantu untuk mereka wujudkan menjadi sosoknya. Dengan harapan jika dia mengambil sosok ini, maka dia akan mudah untuk mendapatkan eksistensi, ditakuti. Karena apa? Semakin dia diyakini, semakin dia ditakuti, semakin kuat keberadaannya. Lalu benarkah pocong ini lompat-lompat untuk bergerak seperti yang di film-film itu? Hei, ingat, makhluk halus itu tidak menapak. Dia tidak akan menapak dengan bumi, tapi dia melayang. Kondisi melayangnya saat berjalan, itulah yang terlihat seperti dia lompat-lompat. Naik, turun, naik, turun. Nah, seperti ini. Bukan yang begini, toeng, toeng, toeng. Bukan. Dan makhluk-makhluk ini tidak punya bayangan. Ingat. Apalagi sosok fisik yang bisa dipukul, ditabok. Nggak bisa. Jadi kalau kamu lihat ada pocong, diem aja. Dan ada bayangannya. Dan dia menapak ke bumi. Apalagi bisa dipukul. Sudah pasti itu pocong-pocongan. Pocong palsu. Dan buat kalian yang ketemu sama sosok ini, merasa dikejar, ya, percuma, lari. Kalau dia mau ngejar, hanya sekedipan mata dia akan pindah ke depan muka kalian. Karena apa? Dimensinya berbeda dengan kita. Saya pribadi pernah ketemu. Saya sadar lari nggak bisa, ya udah pasrah aja. Sampai ntar dia juga bosan sendiri.
Jadi seperti itu. Buat siapapun yang merasa kerabat atau keluarga kalian atau kenalan kalian datang menghampiri dengan sosok seperti ini setelah lebih dari 100 hari, saya yakinkan itu bukan orang yang kalian kenal. Karena setelah 100 hari urusan manusia itu sudah selesai. Dia akan kembali berpulang kepada tempat yang semestinya dia berada. Terkecuali orang-orang yang memiliki perjanjian-perjanjian khusus semasa hidupnya yang mengikat jiwa atau roh yang mereka miliki sehingga mereka tidak bisa pergi ke alam sana setelah usianya habis. Jadi seperti itu. Sekali lagi, jangan pernah percaya sosok ini yang menyerupai orang yang kalian kenal datang kepada kalian, apalagi minta apapun kepada kalian setelah 100 hari kepulangan beliau dari dunia. Saya pastikan itu adalah makhluk halus, makhluk gaib, jin, setan, demit, atau apapun itu yang kalian yakini yang menyerupai sosok ini. Sekian dari gua Nara, Indonesia Ghost Hunter, undur diri.